adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Pastinya apa ya Kak Ita? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, Yes, tepuk yes. tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke deh Kak Ita, sekarang nih kita udah masuk ke bulan berapa sih Kak? Iya, nggak kerasa udah bulan Agustus ya Kak Eci ya. Terus gimana Kak? Tetap memuji Tuhan Oh tetep atau dong. kita karena ini terlalu lama pandeminya kita lesu-lesu, kita nggak semangat Nggak gitu? boleh. Nggak boleh Harus adik-adik. tetap semangat. Semangat. Ibadah di rumah. Di rumah saja. Bersama siapa Kak? Bersama papa mama, bersama kakak, adik, dan tentunya bersama Tuhan Tuhan Yesus. Wah, tepuk tangan dong buat adik-adik semua yang ada di rumah. Yuk, sekarang kita mau datang sama Tuhan ya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku ada hari ini tuh semua karena kemurahan Tuhan Amin. dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Yuk adik-adik sekali lagi kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
Haleluya. Yuk adik-adik angkat tangannya, haleluya. Percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Tuhan. Yuk angkat adik-adik tangannya, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi yuk dengan iman percaya kita katakan, aku percaya berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik yang di rumah kita mau sembah Tuhan ya adik-adik ya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh ya Rabbo, ya Rabbatakase. Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan, kami naikkan syukur, kami sembah Engkau Yesus. Orabataka ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, urapi kami, urapi kami Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa buat bangsa Indonesia.
Bapa, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa, supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat ya Bapa. Berkati pemerintah dan pemimpinnya ya Bapa. Berkati Bapak Jokowi dan juga wakilnya ya Bapa. Berikan hikmat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 agar segera berlalu ya Bapa, dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat ya Bapa. Berkati tanahnya, airnya dan udaranya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau anugerahkan bangsa kami keamanan, kedamaian dan juga kesejahteraan ya Bapa, buat bangsa Indonesia ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Hebat Kak Ita. Kayaknya Ya. anak-anak ini ya, anak-anak sekolah minggu semuanya pada pinter-pinter ya. Oh tentu. Iya. Mereka mau semangat loh Kak. Oh iya. Puji Tuhan saat ini. Iya, kita aja semangat Iya Haji. benar. Iya. Yuk kita mau ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri ya Kak Bangkit Ita. berdiri semuanya. Oke, bangkit berdiri semuanya ya. Iya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Nanti semuanya yang di rumah harus pakai gerakan Iya, ya. harus pakai gerakannya Iya. Kak. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi yuk, dalamnya yuk. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dari awal lagi adik-adik ya. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya Kak Ita, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalam. Kasih Yesus, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Haleluya. Langsung ya Kak Ita ya. Iya. Langsung. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih apa Kak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang.
lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih dong, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih lagi Kak, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Haleluya. 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 Semuanya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Ah, Kak Ita, semuanya udah pada capek. Capek Iya. gak sih? Lumayan Kak. Lumayan ya. Tapi kalian semuanya hebat-hebat semuanya. Hebat adik-adik semuanya. Sekarang Kak Ita kita tanya Kak, Iya. siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, siapa yang udah siap mendengarkan firman Coba Tuhan? kita lihat ya Kak. Ya. Kita lihat. Udah Banyak siap semua udah Alkitabnya sudah siap. Yes, pinter-pinter pokoknya semuanya ya anak Tuhan Iya, Yesus. amin. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati. Ku buka
Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa buat hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semua berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau percayakan berdiri di tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, supaya menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari firman-Mu, semuanya dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Urapi mereka, telinga mereka, hati mereka Tuhan. Supaya firman-Mu, setiap firman-Mu yang Kau tabur hari ini Tuhan, boleh bertumbuh subur di hati mereka, di hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang berbuah lebat Tuhan, buahnya manis, buahnya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Oke, pasti siap dong ya. Siapkan Alkitabnya buat yang sudah bisa membaca. Siapkan juga hati dan pikirannya, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab yang ditulis. Nah, supaya kita mendapat pembelajaran ya. Dalam firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk berseru. Nah, berseru kepada siapa? Berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang rahasia-rahasia Tuhan singkapkan. Yuk, Kak Lisbeth mau supaya kita membaca dulu satu ayat, yaitu Yeremia 33 ayat 3. Yuk, yang sudah bisa membaca firman Tuhan, kita baca sama-sama. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, minta papi mami tolong bacain papi mami. Kita mau sama-sama dengan Kak Lisbeth baca firman Tuhan, yaitu di Yeremia 33 ayat 3. Yuk kita buka dulu Alkitabnya ya. Oke, kita baca sama-sama. Yeremia 33 ayat 3. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, kenapa hanya Tuhan yang tahu? Karena Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Oke, apa sih rahasia yang Tuhan singkapkan, Kak? Kita mau belajar dari kisah Daniel. Ya, Daniel adalah orang Israel yang dibawa ke Babel. Nah, di sana ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Nah, Daniel ini punya teman loh. Ada 3 lagi temannya, ada 3 tuh sahabatnya. Siapa adik-adik yang tahu namanya siapa? Ayo sebutkan. Ya, 1, 2, 3. Oh iya bener. Namanya, adik-adik pinter semua loh, namanya siapa? Kita sebutkan namanya ya, yaitu Hananya. Terus? Misael, betul. Terus yang ketiga? Azaria, oh iya betul namanya. Dan di Babel ketiga nama mereka diganti loh adik-adik. Pasti adik-adik tahu tuh namanya tuh. Terkenal banget itu nama teman-temannya. Siapa namanya?
Siapa? Ayo coba. Oh iya betul banget. Adik pintar banget. Namanya Sadrak. Yang kedua Mesak dan Abednego. Iya betul sekali adik-adik. Nah, Karisbet mau bercerita tentang bagaimana Tuhan menyingkapkan sesuatu yang rahasia. Nah, suatu hari ya, Raja Nebukadnezar bermimpi. Dia sedang tidur enak-enak, tahu-tahu dia bermimpi. Dia bermimpi lalu dia dalam tidurnya begini. Aduh, gelisah. Dia mau bangun, tiba-tiba bangun. Tiba-tiba dia berpikir keras sekali. Aduh, sampai dia gelisah. Duduk sebentar, berdiri sebentar, jalan-jalan sebentar, duduk lagi. Dia bingung, apa sih arti mimpiku ini? Kok sangat mengerikan? Padahal aku kan seorang raja. Mengapa aku harus bermimpi buruk seperti ini? Siapa ya kira-kira bisa mengartikan mimpiku? Dia panggil semua orang-orang bijaksana yang bisa mengartikan mimpinya. Antara lain adalah orang-orang para ahli nujum, para tukang-tukang sihirnya itu. Nah, banyak orang-orang bijaksana, orang-orang pinter yang bisa mereka-reka gitu. Dipanggil semuanya. Begitu dipanggil, mereka berkata begini, ya Tuanku Raja, apakah mimpi Tuanku agar kami bisa mengartikan mimpi Tuanku? Raja Nebukadnezar bilang begini, tidak, aku tidak akan memberitahu apa mimpiku kepada kalian. Kalian yang harus cari tahu aku bermimpi apa dan sekalian mencari artinya. Apa arti dari mimpiku itu? Kalian semua orang bijaksana, ayo cepat katakan apa yang menjadi mimpiku. Kalau kalian tidak bisa mengartikan, berarti kalian harus dihukum. Wah, semuanya terkejut ya adik-adik. Harus dihukum. Waduh, mereka kan gak tahu raja mimpi apa sih. Ya, kemudian ada yang bernama Daniel di situ. Daniel ini pernah mengartikan mimpi seorang juru minumnya raja. Waktu Daniel berada di penjara. Dan teman-temannya itu loh. Nah, kemudian disampaikanlah sama Daniel. Mendengar itu dia sudah ketakutan juga ya adik-adik. Kalau semua ahli-ahli itu sudah tidak mengerti apalagi yang mau dikatakan kepada raja. Dan tidak tahu apa arti mimpi raja. Mereka akan dihukum. Dan Daniel dan teman-temannya juga akan terancam adik-adik. Daniel takut dan gak mau. Kemudian diajaklah teman-temannya, ayo kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita memperoleh kasih anugerah dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan untuk mengartikan mimpi raja itu. Mereka berdoa loh adik-adik. Mereka bersehati, mereka bersepakat berdoa meminta sama Tuhan. Supaya disingkapkan semua yang tersembunyi, yang terselubung, rahasia-rahasia dari mimpinya raja itu. Nah, kemudian Daniel dipanggil dan Daniel mengatakan kepada raja, oh Tuanku Raja, aku tahu tuh Tuanku Raja mimpi apa. Ayo, kamu harus benar-benar tahu, jangan ngarang. Nggak boleh ngarang-ngarang ya adik, nggak boleh bohong-bohong. Karena kalau kita bohong, Tuhan tak tahu. Nah, dengan berani, dengan gagahnya Daniel datang kepada raja, dia menceritakan. Mimpi raja adalah ada sebuah patung besar yang berkepala emas dan semua rincian-rincian mimpi raja itu diberitahu. Lalu Daniel juga bilang, artinya Tuanku Raja adalah, nah diberitahulah tuh semua raja arti dari mimpinya itu. Kemudian raja itu terheran-heran ya adik-adik, terheran-heran. Loh, kok dia tahu ya mimpiku? Kan aku tidak cerita. Dan artinya juga dia kasih tahu lagi. Waduh, seram sekali. Nyata benar ya,
Ternyata Tuhannya Daniel itu luar biasa. Tuhannya Daniel itu bisa memberitahu dan menyingkapkan apa yang sangat rahasia, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, coba setelah itu raja itu tersungkur, adik-adik, dia bersujud di depan Daniel. Dia menyembah Daniel, padahal nggak boleh aturannya ya adik-adik menyembah orang ya. Nggak boleh, kita harusnya menyembah siapa? Menyembah Tuhan, iya. Tapi Daniel menyembah Tuhan. Karena saking bersukacitanya raja, dia bersujud di dekat kakinya Daniel. Dia bilang begini, dia tersungkur. Yuk kita baca sama-sama yuk. Apa sih yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar itu? Yuk sama-sama kita baca di Daniel 2 ayat 47. Kita baca yuk. Raja itu bilang apa ya? Yuk. Yang tidak bisa membaca bilang mami papi lagi. Mami bacain. Oke, mami papi siap ya. Kita baca sama-sama. Berkatalah raja kepada Daniel. Nah, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Nah, raja mengatakan itu kepada Daniel. Dia salut bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel sanggup menyingkapkan segala yang rahasia. Itu karena apa adik-adik? Karena Daniel berseru. Karena Daniel berseru kepada Tuhan, Daniel berdoa kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak dimengerti manusia disingkapkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, dengan cerita ini apa sih yang kita dapat? Kak, artinya apa sih kok cerita-cerita Daniel ini untuk kita jalankan sehari-hari? Artinya adalah bahwa kita selalu dekat dengan Tuhan dengan cara apa? Seperti Daniel dan teman-temannya. Kita berdoa, kita baca firman, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Maka apapun yang rahasia yang kita tidak mengerti, misalnya kita baca firman gak ngerti, Roh Kudus bantu, kasih tahu, singkapkan. Semuanya rahasia-rahasia tuh. Banyak rahasia-rahasia ya. Papa mama ada rahasia enggak sama adik-adik? Nah, nanti adik-adik tahu loh rahasianya. Rahasianya apa sih? Rahasianya adalah kasih sayang sama adik-adik. Oke? Sampai di sini kita harus tetap dekat dengan Tuhan dengan cara apa tadi? Berdoa. Apalagi? Baca firman. Maka kita kalau berseru kepada Tuhan, Tuhan dengarkan, Tuhan kabulkan doa-doa kita. Sampai di sini adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita-cerita yang baru, dengan kisah-kisah yang ada di Alkitab dan penjelasan-penjelasan kepada adik supaya kita banyak lagi mengerti tentang firman Tuhan. Oke? Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yuk kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Bahwa kami dekat dengan Tuhan, dengan kami rajin berdoa. Maka Tuhan singkapkan segala yang terselubung, yang rahasia-rahasia yang kami tidak mengerti. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh lebih lagi mengerti firman-Mu dan kami menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.